Haleluya. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama hari ini, hari yang luar biasa. Kita tinggikan nama Tuhan dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan khususnya jemaat Karawaci City Blessing Church, mari memuji Dia. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Dialah dasar pengharapan kita. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Yes. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari bersukacita umat Tuhan. Mata biarkan pencobaan Amin. melebihi batas kekuatanmu. Yes, Lord. Kau yang berikan kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja Keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, katakan Raja Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat hidup yang luar biasa di dalam Engkau. Kau bebaskan kami dari segala perbudakan ketakutan. Kami anak-anak-Mu Bapa.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance of my enemies, till my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again through all your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave to fear. Semua berkata, I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. I'm a child. Sekali lagi semua berkata, I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. I'm surrounded by the arms of the Father. I am surrounded. I saw deliverance. We've been liberated from our bondage. With the sons
I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Shalom, selamat datang di kebaktian online di minggu keempat bulan Juni, di tanggal 27 Juni. Satu kemurahan Tuhan bahwa kita sampai hari ini, sampai di bulan Juni ini kita tetap dipelihara sama Tuhan. Di tahun 2021 ini, sampai bulan Juni ini kita tetap diberkati sama Tuhan. Tuhan tetap memimpin kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari pengetahuan akan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa. Hari yang pagi yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami bisa ada hari ini Tuhan, semuanya karena Engkau ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Sebagian dari pengetahuan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami bisa menangkapnya, kami bisa mengerti Tuhan, dan kami bisa melakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang sharing tentang uang. Sebagian dari kita pasti senang. Sebagian dari orang juga, saya rasa semua orang pasti senang mendengarkan uang, tentang uang. Karena katanya uang itu bisa membeli segalanya. Kalau nggak ada uang, kita jadi susah. Tapi ada beberapa orang juga berkata, kalau udah uang juga jadi bahaya. Dan saya mencoba mendengarkan atau mencari-cari dari referensi-referensi yang ada, dan saya juga banyak belajar dari apa yang saya pernah terima, yang pernah saya dapatkan tentang uang. Dan saya mau membahas ini, saya mau sharing tentang ini karena apa? Karena belakangan ini banyak teman-teman saya, keluarga saya, dan mereka banyak yang sharing ke saya dan Tika dan istri saya bahwa keuangan ini merupakan hal yang penting. Karena suami istri atau hubungan saudara atau hubungan ayah dan anak ataupun dengan orang tua dengan anaknya bisa ribut hanya karena uang. Dan saya menganggap bahwa hal ini adalah hal yang penting. Karena dari berbagai macam yang sharing yang saya dapat dari teman-teman saya, yang mereka menyatakan bahwa masalah mereka habis dipecat, ataupun mereka usahanya harus tutup, ataupun mereka ada yang kekurangan untuk bayar uang sekolah, untuk apapun, untuk makan, mereka pun susah. Dan saya jadi tertarik, pengen sharing tentang uang. Makanya saya kasih judul, uang, uang, uang. Jadi uangnya sampai 3 kali. Jadi saya di tahun 2013, saya benar-benar tersadarkan. Dulu saya dan istri saya bekerja. Sampai tahun kurang lebih 2013, istri saya memutuskan resign untuk kita buka usaha. Sebelum itu,
kita berdua selalu mengejar uang. Uang jadi terkesan begitu penting. Dan jadi anak saya waktu itu masih ada Jessica aja, jadi uang itu jadi tidak uang itu begitu penting dan Jessica jadi tidak begitu penting. Jadi kita mengejar uangnya. Setelah itu baru kita sadar, waktu itu almarhum Tante Non, saya sharing sama dia, sama Pak Surali juga saya sharing bahwa kalau Tika berhenti, berarti ada 50% penghasilan kita berkurang. Bagaimana dengan bayar cicilan, bayar rumah, terus biaya hidup bagaimana? Waktu itu mereka berdua cuma bilang, kalau kita berpikir tentang apa yang uang itu, penghasilan itu berupa value, berupa nilai. Kalau kita selalu berpikir tentang value-nya, nilainya, tidak akan pernah habisnya. Dan mulai saat itu kita belajar bahwa uang kita perlu, tapi itu bukan sesuatu yang penting. Karena harusnya uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Ingat, iblis itu menipu kepada orang yang punya pengetahuan, yang tidak mempunyai pengetahuan. Kalau kita tidak mengerti, pasti kita gampang ditipu. Banyak teman-teman saya bilang, wah saya usaha ini, saya usaha itu, saya investasi ini, tapi saya jadi tertipu. Saya cuma bilang, kamu udah belajar belum? Kamu udah cari tahu belum sebelum kamu investasikan? Kamu ngerti nggak usaha ini? Kalau kita tidak mengerti, misalnya contoh, ada orang main saham. Saya nggak begitu tertarik saya untuk main saham. Kenapa? Karena saya nggak mengerti. Just simple. Saya nggak mau taruh uang di situ, terus saya nggak mengerti. Jadi saya lebih memilih, yaudah saya nggak main. Teman bilang, mainlah iseng. Misalnya, buat apa iseng-iseng? Saya nggak mengerti sesuatu yang nggak mengerti ya ngapain saya jalanin. Jadi iblis itu menipu kepada orang yang tidak punya pengetahuan. Kalau kita mengerti, iblis itu gampang sekali. Bahkan saya tadi pas mandi, iblis saja hampir menipu saya. Dia bilang, ngapain sharing tentang uang? Kamu aja juga lagi mesti belajar, kamu aja lagi nggak ngerti-ngerti juga. Jadi ngapain kamu belajar, kamu sharing tentang uang? Tapi saya mengerti bahwa, loh, saya hanya ingin membagikan sesuatu. Jadi tidak peduli apa kata intimidasinya si iblis. Saya cuma mau, saya jalanin apa yang harus saya lakukan. Karena apa yang Tuhan mau ya saya lakuin. Kita mau buka sebentar di Matius 6 ayat 24 sampai 34. Di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saya bilang tadi, jadi waktu sebelum tahun 2013 itu, saya ingat sekali sekitar bulan Agustus. Jadi pergumulan saya sekitar bulan Juli, Agustus gitu tahun 2013. Sebelum itu, saya memburu namanya uang. Saya kerja, saya dan Tika itu kerja, bisa dibilang mati-matian. Sampai jam berapapun kita jalanin. Even kadang-kadang saya dan Tika nggak bisa kita sharing satu sama lain. Kita pagi ke kantor, kita teleponan, pulang karena kemacetan ya, pulang di mobil kita teleponan. Itu yang kita lakuin selama bertahun-tahun. Karena saya harus bekerja di 'Pusat, Tika kerja di Jakarta Selatan. Kita beda mobil dan
Ya kita komunikasinya udah, kita telepon. Hanya itu. Dan kita karena udah sampai rumah kita capek, habis itu kita juga ada Jessica waktu itu, dan terasa saya bilang, saya seperti ngejar duit, terus bahkan keluar kota kita harus ganti-gantian gitu. Karena apa ya? Supaya Jessica bisa ada yang handle, ada yang perhatiin. Jadi kadang kita udah janjian, "Oh ya, minggu ini saya keluar kota, next kalau kamu mau keluar kota ya berarti next week-nya." Dan itu yang kita lakuin terus bertahun-tahun. Dan harus diingat bahwa kalau kita melakukan segala aktivitas yang terus-menerus, kita jadi lama-lama jenuh. Lama-lama ya udah kita cuma berputar di situ. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita mau ada quality time dengan keluarga, dengan pasangan kita. Kalau kita cuma kejar namanya duit, pokoknya duit itu mau dimanapun kita kejar. Kita mau buka di Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Di Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di situ dia katakan ayat 2 ya. Oh yuk cerita orang ini tidak kekurangan apapun. Tapi dia tidak dikaruniai Tuhan untuk menikmati. Jadi banyak orang cari uang. Setelah itu keluarganya ditinggalkan. Setelah itu anak-anaknya ditinggalkan. Terus uangnya udah dapat nih, tapi istrinya malah pergi. Uangnya udah dapat, tapi anaknya malah pergi. Teman saya, temunya teman, dia begitu kaya, begitu banyak uangnya. Anak-anaknya 2 orang bersekolah di Seattle, Amerika. Dan dia cerita waktu itu sama saya. Dia bilang, anaknya dua-duanya ternyata sudah tidak kuliah. Selama 6 bulan. Saya lupa, 1 tahun apa 6 bulan. Jadi kuliahnya nggak dihadirin sama dia. Dianya nggak kuliah. Dia hanya tahu, orang tuanya hanya tahu ya keluar uang untuk bayar kuliahnya, biaya hidupnya, tapi tidak tahu hasilnya apa. Karena menurut dia, kalau dia sudah support dengan uang, semuanya akan baik-baik aja. Akhirnya setelah dipanggil sama universitinya di sana, dan dia cerita begitu dia kecewanya dengan anaknya. Terus ada lagi teman saya, begitu anaknya kena trouble, begitu anaknya ada masalah, langsung dikirim ke luar negeri, langsung diasingkan, langsung disupport dengan segala macam. Pokoknya oh ya ciong lah, you sama mami ciong, jadi you pergi aja. You support dengan uang. Saya belajar dari keluarga ini bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita sama uang, kalau kita cuman mau uang itu yang berkuasa, uang itu yang bisa membeli segalanya, bahkan kebahagiaan. Kalau kita berpendapat seperti itu, saya bilang udah dangkal banget. Sementara kalau kita tanya mungkin dengan anak-anak ya, you pilih mana? Keluarga atau uang? Mereka pasti bisa bilang, saya yakin sekali mereka lebih pilih keluarga. Karena mereka juga belum ngerti value tentang uang itu apa. Mereka inginnya kebersamaan, tapi kadang-kadang orang tua, ayah supaya gua gak capek, ya udahlah. Kasih aja uang. Jadi
Dia udah berkatin banyak hal, tapi dia nggak bisa menikmati. Contoh makanan. Saya termasuk saya. Saya kalau dalam hal makanan saya kurang bisa menguasai. Saya beli dengan segala macam, saya nikmatin makanan segala macam. Terus habis itu badan saya bertambah gemuk, setelah itu penyakit saya bertambah, dan sekarang saya mulai batasi. Saya mungkin dari beberapa tahun lalu sudah saya mulai batasi. Demikian karena kolesterol saya begitu tinggi dan dengan penyakit turunan yang lainnya begitu tinggi. Dan tapi saya bilang, saya mau menikmati nanti hari-hari saya dengan anak-anak saya. Jangan cucu-cucu saya nanti. Saya mau menikmati, saya nggak mau sekarang itu saya kejar, saya mau makan apa aja bisa, saya mau beli apa aja bisa. Tapi setelah itu endingnya saya hanya terbaring di tempat tidur. Saya nggak mau seperti itu. Jadi dikatakan sih, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi sia-sia nggak kalau kita lihat dari dua cerita tadi, dua keluarga tadi. Padahal kalau saya kadang-kadang bilang, wah kalau saya dikuliahin ke luar negeri, kalau saya punya berkat sedemikian rupa, saya pasti akan gunain. Sungguh beruntungnya anaknya gitu, bisa seperti itu. Dan saya ngelihat dari contoh dua keluarga ini bahwa kalau kita menaruh, terus kita berharap besar sama uang, dan dengan uang kita bisa menyelesaikan semuanya, saya bilang ya itu sesuatu yang salah besar. Saya mau membahas ada 8 tentang uang, yang pemahaman yang sebenarnya banyak yang salah, pemahaman yang nggak relevan sebetulnya gitu loh dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah tidak ada hubungan yang pasti, tidak ada korelasi yang pasti antara kebahagiaan dengan punya uang yang banyak. Jadi orang berpendapat kan saya bilang tadi bahwa kalau ada uang kita bahagia, nggak ada uang kita nggak bahagia. Tapi dikatakan di sini tidak ada hubungan yang pasti antara kebahagiaan dengan punya uang yang banyak. Kita mau buka di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ini saya alamin. Ayat ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ceritanya saya ada uang tanda jadi, satu ruko, 10 juta nilainya. Terus setelah proses di bank ternyata surat-suratnya nggak lengkap. Surat-suratnya bukan nggak lengkap, surat-suratnya itu tidak match antara dokumen A dan B dan C tidak match. Jadi bank merasa oke, yuk kalau mau go ahead jalanin aja, tapi pasti ada masalah di kedepannya. Oh ya udah, saya diskusi sama Tika dan teman saya bilang, ya ngapain diterusin kalau kayak begitu? Buat apa? Akhirnya yaudah kita cancel pembeliannya, tapi di situ di perjanjian dituliskan bahwa kalau bank tidak menyetujui ataupun ada dokumen legal yang tidak sesuai, uangnya itu dikembalikan. Uang tanda jadi dikembalikan. Setelah kita nyatain bahwa oh ya kita nggak mau pembeli, kita nggak mau lanjutkan karena bank tidak approve. Akhirnya kita udah majuin bahkan sampai 3 bank. Dan 3 bank menyatakan hal yang sama. Ukurannya tidak sesuai Pak ini Pak. Ukurannya semua bank itu menyatakan ukurannya tidak sesuai. Dan 3 bank ini match ukurannya. Angkanya pas. Jadi saya bilang oh ya udah nggak ada masalah. Ada masalah seperti ini udah kita nggak masalah. Kita nggak mau lanjutkan. Dan sesuai perjanjian harusnya uangnya dikembalikan. Setelah 1 minggu, 2 minggu, uang yang dikembaliin.
Dan ayat ini bilang benar, di mana hartamu berada. Padahal saya waktu itu ngomong sama Tika. Tika juga kita sharing gitu loh. Dia bilang, loh ini duit hanya 10 juta uang tanda jadi. Nilai rukonya itu hampir 2 miliar. 10 juta dengan 2 miliar itu nggak ada artinya. Jadi kecil sekali. Tapi karena uang kita ada di situ, hati kita berada di situ. Kita kejar orang itu sedemikian rupa. Dia bilang, dia lucu ya. Terkadang orang itu, kita sebagai manusia, firman Tuhan benar-benar berkata, iya dan amin. Dan benar-benar banget gitu loh, kita alamin. Bahwa, padahal terkadang kita beli pizza. Pizza itu ada 8 slice. Satu slice ya diambil sama orang. Padahal kita bilang, oh ini 8 slice. Saya mau makan semuanya contohnya. Saya mau makan semuanya. Satu slice diambil, kita mikirin siapa yang ambil satu slice-nya. Padahal kita masih punya 7 slice yang lain. Kita pikirin hanya siapa yang ambil satu slice-nya. Kita hanya berpikir apa yang hilang. Apa yang gak ada di tangan kita, ya apa yang gak bisa dikontrol sama kita. Padahal kita punya sesuatu yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang hilang. Ya makanya dibilang itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terus kita mau buka juga di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa akar dari kejahatan cinta uang banyak. Orang kejar, saya bilang tadi, uang dikejar, terus jadi menghalalkan segala cara. Banyak sekali. Ya seperti itu. Nah, kita maunya di mana? Apakah uang yang mengejar kita, atau yang kita yang kejar uang itu? Uang yang di depan kita, atau uang yang ada di belakang kita, yang mengikuti kita. Poin kedua, Anda akan kehilangan apa yang tidak bisa Anda kelola. Dan ini juga terjadi. Waktu saya mulai kerja, misalnya gajinya, waktu itu saya mulai kerja, saya ingat sekali Bu, gajinya 700.000. Sebetulnya 700.000 pada saat itu, buat saya yang single, saya masih kuliah, itu cukup sekali. Tapi, karena baru dapat uang, baru bisa mencari uang sendiri, akhirnya, kita beli. Kita apply credit card, kita beli handphone, dan kita nggak tahu waktu itu tidak ada cicilan 0%. Waktu itu kalau kita beli sesuatu misalnya 2 juta, itu akan kita bayarnya setiap bulan, ya bulan depan harus bayar 2 juta. Misalnya kita beli nih sekarang kita beli di bulan Juni, di bulan Juli kita harus bayar sebesar 2 juta. Tidak ada cicilan, 2 juta dibagi 12, saat itu tidak ada. Waktu itu adanya adalah kita harus apply kreditnya ke bank. Dengan bunga tertentu. Dan kita beli, kita anggap, kalau dengan kredit card, kita bisa, kita bisa membeli segalanya. Kita nggak perlu pakai uang kita pada saat itu. Kita membeli sesuatu di depan dan bayar di belakang. Dan banyak, termasuk saya waktu itu, saya terjerumus. Saya nggak bisa kelola. Padahal, yang diberikan sama Tuhan saat itu adalah cukup. Kita nggak bisa kelola. Saya nggak bisa kelola dan istri saya terjerat, tapi bersyukur ya kita cepat langsung keluar dari situ. Dan saya bilang tadi, kita mau uang itu yang di depan, yang menentukan kita mau kemana, atau kita yang menentukan uang itu untuk dipakai apa. Misalnya, saya bilang tadi gaji 700.000, kita mau beli, saya mau beli handphone yang harganya 2 juta. Berarti selama 3 bulan sebetulnya dengan saya tidak makan, saya baru bisa beli handphone itu.
dengan saya tidak makan loh, dengan tidak ada pengeluaran. Tujuannya hanya, oh ya saya mau beli handphone itu, waktu itu. Jadi saya ngikutin uangnya itu berdirinya di situ dan saya ikutin dengan saya harus hemat-hemat sedemikian rupa. Menurut saya jadi hal yang bodoh kalau seperti itu. Kita maunya ambil utang yang sebetulnya kita nggak mampu bayar. Saya bilang, ya itu utangnya nggak produktif. Kita harus, kalau kita mau ambil sesuatu yang misalnya kita pengen, misalnya kita pengen punya rumah, kita pengen punya kendaraan, kita harus tahu kendaraan itu atau rumah itu mau dipakai untuk apa. Kalau, oh saya udah punya rumah sih, tapi saya mau ngambil lagi rumah yang itu. Oke, kalau kamu mampu sebagai investasi, it's okay. Tapi kalau rumah itu, pokoknya hanya untuk ya show aja bahwa saya punya rumah 2. Atau saya punya mobil 2. Banyak orang sekarang punya mobil 1 cukup. Nggak dipakai yang mana-mana, apalagi di musim pandemi seperti ini. Bahkan mobil saya aja nganggur, mungkin bisa dibilang seminggu sekali aja, yang buat biasa ngantar anak itu hanya seminggu sekali keluar dari garasi. Ada orang yang sekarang, wah ya karena PPNBM-nya lagi murah sih, karena harganya lagi turun sih, saya beli jadinya. Kalau saudara-saudara, kalau teman-teman itu mampu, itu nggak apa-apa. Itu untuk menyenangkan kita, untuk menikmati hasil kerjanya kita, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita nggak mampu, terus kita mau mobil 2 supaya apa sih? Supaya kelihatan saya sebagai orang yang sukses. Dan saya senang sekali dengerin podcast bahwa kadang-kadang mobil itu jadi membawa alat ukur kesuksesan seseorang. Padahal mobil itu kita nggak tahu, mobil itu bisa juga mobil sewaan, bisa juga mobil kreditan, bisa juga mobil dari pemberian dari kantor, atau apapun. Dan habis itu kita, misalnya, woi lagi murah tadi, diskonnya lagi bagus, kita ambil aja. Tapi setelah itu, mobil itu cuma nganggur, nggak produktif, nggak bisa mensupport keseharian kita. Buat apa? Kita akhirnya susah-susah, terus ada kita suami istri jadi berantem. Buat apa? Kita ambil mobil itu, kita beli mobil itu. Jadi kita maunya kita yang menentukan apa uang yang menentukan kita. Kalau seperti tadi saya bilang, dia mau ambil kreditnya, dia mau beli tapi habis itu dia susah-susah, ya buat saya uang yang menentukan jadinya. Uang yang menguasai dia. Padahal dia bisa berkuasa atas uangnya. Dan dikitakan terus di nomor 3, berkat Tuhan tidak akan bercampur dengan kesedihan. Kita membuka di Amsal 10 ayat 22. Dikatakan di sini berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kita susah-susah sedemikian rupa, kita cari ke kiri, cari ke kanan, cari. Kalau Tuhan belum berkata iya, juga nggak akan dikasih. Karena Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang berkuasa loh atas segalanya. Dan selalu kalau saya sama istri saya dan teman-teman saya bilang, Tuhan itu tidak akan pernah iseng. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Tuhan itu tulus. Tuhan itu selalu Tuhan yang penuh dengan kejutan. Gitu, bukan kagetan gitu loh. Kejutan itu sesuatu yang menarik, yang hadiah gitu. Kalau kagetan gitu dikagetin gitu, terus mungkin bisa orang kaget terus habis itu jatuh. Tapi Tuhan itu kasih selalu kejutan. Kalau kejutan itu bukannya dar gitu, tapi pelan, tapi worth it, tapi pasti. Dan saya sama istri saya bilang selalu,
Tuhan itu nggak pernah sih kasih sesuatu terus membuat kita sedih gitu. Dan banyak orang gitu bahwa, oh ya ini pemberiannya Tuhan, semua pemberiannya Tuhan pasti. Tapi disangkut pautkan dengan, ya Tuhan, Tuhan mau kasih sih ke saya, tapi ya diambil lagi gitu. Contoh, saya bilang tadi kita berdoa sedemikian rupa untuk membeli satu ruko. Dan apa yang kita doakan, permintaannya kita sudah sesuai dengan ruko itu. Semuanya, letaknya, luasnya, denanya, semua sudah sesuai. Tapi gagal. Terus banyak teman saya bilang, ya yuk nggak berdoa sih, nggak dengerin sih suara Tuhan. Terus nggak nabung banyak sih, nggak maunya foya-foya sih, maunya jalan-jalan sih gitu. Uangnya dipakainya untuk jalan-jalan bukan untuk investasi. Dan saya bilang, saya jalan-jalan ya jalan-jalan. Saya harus nikmatin hasil kerja saya. Saya jalan-jalan, saya traveling, ya saya pengen ya ada quality time dengan keluarga saya. Itu adalah karunia, saya bilang itu karunia menikmati. Tapi kalau bilang dengar suara Tuhan, mungkin juga saya pikir, mungkin juga saya nggak dengar suara Tuhan. Tapi saya bilang sama istri saya bilang, kamu sedih nggak? Nggak jadi ruko itu. Enggak sih, saya bilang. Karena saya tahu Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Jadi Tuhan itu kalau mau ngasih berkat, dia nggak pakai kesedihan yang ngikutin kita. Saya cuma bilang, Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Andaikan saya kehilangan uang itu pun, uang tadi jadi tidak ada masalah. Tapi saya tahu Tuhan pasti nyiapin yang terbaik. Dan saya cerita setelah sebulan lebih kita cari-cari, akhirnya dapat lagi satu ruko lagi. Dengan sesuai yang pas. Dan kita bilang, ini loh Tuhan. Karena sampai saat ini masih proses pembeliannya. Dan kalau kita dikasih berkat terus kita sedih, saya bilang ya kita harus cek dulu tuh. Itu misalnya dikasih berkat, dikasih berkat misalnya satu kendaraan, motor, terus abis itu kita sedih. Waduh sedih ya si anak saya kok jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu, dan istri saya jadi semuanya harus di-cut, semuanya budgetnya. Betul kita ada pengaturan budget semuanya, tetapi tidak sampai membuat kita sedih. Kalau berkat Tuhan terus membuat kita sedih, kita harus cek. Itu benar-benar dari Tuhan apa hanya keinginan kita sendiri. Di poin keempat, uang itu ada di mana-mana. Uang itu ada di mana-mana. Bahkan saya dulu sama sales saya bilang selalu gini, Pak, bagaimana cari ordernya? Bagaimana kita cari salesnya? PO-nya di mana? Saya bilang, loh, kamu itu harus berusaha. Pertama itu harus berusaha. Saya bilang, di Indonesia itu adalah negara yang kaya sekali. Saya bilang, orang ngamen, nyanyi-nyanyi aja dapat uang. Orang hanya minta seperti ini di jalan, dapat uang. Saya bukan bilang orang kita minta-minta itu baik, bukan loh ya. Tetapi saya bilang makanya itu menyatakan bahwa uang itu ada di mana-mana. Kalau kita mau kerja, bahkan banyak orang juga pekerja lepas harian dan dia nggak ngerti besok harus kerja apa. Tapi dia mau melakukan, terbukti dia bisa survive sampai hari ini. Jadi uang itu ada di mana-mana. Nah, cuman ada banyak masalah. Uang itu belum ada tuh di dompet kita. Uang itu belum ada tuh di
akunnya kita. Kita mau buka di Ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi haruslah engkau ingat Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan itu tidak akan memberikan nih duit, 1 juta, langsung jatuh di depan kita. Jadi Tuhan itu bukannya magic gitu loh. Tuhan itu memberikan satu mukjizat. Kita yang gak mampu, kita dimampukan. Jadi Tuhan itu memberikan kita tuh kemampuan. Bukannya langsung jelas terima. Kayak langsung magic, langsung ada. Tuhan itu memberikan kita kemampuan. Supaya kita bisa bermultiplikasi. Supaya kita bisa tahu bagaimana cara menjalankan semuanya. Supaya Tuhan tahu prosesnya. Supaya kita tuh tahu prosesnya seperti apa. Tuhan mau kita tahu kita prosesnya seperti apa untuk jadi. Supaya apa? Supaya kita harus ingat dari mana kita berada. Dan saya selalu bilang begini, kalau kita selalu sibuk dengan kita mau cari uang, sibuk dengan segala aktivitas kita, jangan lupa sediain waktu. Sediain waktu untuk kita sharing sama Tuhan, untuk kita berdoa sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya kalau lagi sibuk gitu, saya dapat ide itu pada saat saya lagi ke WC. Karena buat saya lagi ke WC itu enak kan, kalau di WC gak ada yang ganggu. Karena ya buat saya itu quality time gitu loh. Sekarang saya ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan diri saya sendiri. Apa ya ini benar, apa yang ini salah, harus bagaimana. Dan ide itu datang pada orang yang siap nangkep. Kalau kita cuman selalu sibuk dengan segala kegiatan kita, bagaimana kita mau siap tangkap? Karena tangan kita udah sibuk, kaki kita udah sibuk untuk melakukan segala aktivitas yang ada. Kita harus sediain waktu. Bahkan saya bilang makanya sekarang saya pindah kantor ke jauh yang lebih dekat. Saya dari Sunter, saya pindah ke Tangerang kantornya. Saya bilang sama istri saya, wah enak dong sekarang. Teman-teman saya juga bilang, wah enak dong sekarang dekat. Tapi saya kehilangan sesuatu. Saya nggak ada waktu sendiri. Mungkin 1 jam, 2 jam gitu. Karena kalau saya harus ke Sunter, saya 1-2 jam saya harus habisin di jalan. Dan di situ adalah waktu me time buat saya. Waktu saya santai, waktu saya ya hanya nyetir, dan saya bisa mendengarkan segala macam. Dan saya bisa worship di situ, saya bisa berdoa di situ. Karena saya kehilangan itu. Nah sekarang saya lagi mencoba cari cara bagaimana saya mendapatkan me time saya sendiri. Karena buat saya banyak-banyak ide yang datang saat saya lagi sendiri. Saat saya tuh lagi nggak beraktivitas dengan penuh. Di poin kelima, rencana Tuhan itu tidak tergantung dari uang yang kita punya. Contoh ya, case-nya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat itu, kalau mau dipikirkan gitu ya, bagaimana caranya memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki. Belum perempuan dan belum ada anak-anak. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan cuma bilang,
Apakah Tuhan saat itu bilang, ayo udah, urusan kamu lah murid-murid, bagaimana caranya? Enggak, Tuhan melakukan. Tuhan mengucap syukur, lalu membelah-belah roti itu, dan sisanya bahkan masih ada. 12 bakul sisanya. Jadi, apakah berarti kalau dari situ dilihat bahwa hanya punyanya modalnya nih 5 roti dan 2 ikan. Terus sisanya masih ada loh. Apakah berarti modalnya kita kepake? Kalau dilihat dari cerita itu, bahwa berarti modalnya itu tidak kepake. Bahkan lebih banyak sisanya. Tuhan itu tidak, saya selalu bilang kalau sama anak muda selalu bilang begini, jangan pernah berpikir bahwa uang yang ada di kantong kita itulah modalnya kita. Jangan pernah berjalan, jangan pernah memimpikan sesuatu berdasarkan apa yang ada di kantong kita. Apa yang ada di bank akunnya kita. Malah kalau saya selalu lebih senang mengosongkan bank akun saya. Saya lebih senang, saya merasa bahwa saya nggak mampu. Supaya saya bisa dapat lagi sesuatu. Karena kalau kita bergantung sama yang kita punya, ya saya bilang just simple, kalau kita punya duit 50 juta, kita mau beli motor seharga misalnya 15 juta. Apakah kita perlu berdoa? Loh duitnya ada. Tinggal beli ke showroom, ya beli aja udah. Tapi kalau kita punya duit 50 juta, terus kita mau beli mobil yang seharga 200 juta. Pasti bilang, aduh Tuhan berdoa dong bagaimana caranya bisa beli yang 200 juta ini. Kita hanya punya 50 juta. Kalau yang contoh yang case tadi kita punya 50 juta, kita hanya mau beli motor. Jadi kemampuannya Tuhan seperti nggak ada, adanya kemampuannya kita. Tapi kalau kita punya 50 juta, kita mau beli mobil yang 200 juta. Mengerti kan? Jadi kemampuannya Tuhan harus ada. Kemampuannya Tuhan harus memampukan kita. Jadi kita bergantung tuh sama Tuhan. Kalau kita punya dengan apa yang ada di kita punya ini, ya udah kita bergantung sama pendirian kita sendiri. Sama apa yang ada pada kita. Tapi dekat-dekat sini rencana Tuhan itu tidak tergantung dari uang yang kita punya. Jadi saya bilang mimpilah yang besar, mimpilah yang banyak. Karena mimpi itu nggak bayar, mimpi itu nggak rugi, mimpi itu ya udah kalau kamu mimpi nggak jadi kenyataan ya sudah. Jadi kalau kita mikirin ya udahlah, jadi orang mau tahu diri aja. Saya bilang, wah, kalau seperti itu, ya udah kita jadilah orang yang tahu diri kita, bukan yang taunya Tuhan. Tapi kalau saya bilang, saya lebih senang mengosongkan bank akun saya, kenapa? Supaya saya sadar bahwa saya nggak mampu. Saya lebih senang, saya berharap sama Tuhan setiap hari, setiap detik. Karena ya saya nggak mampu. Saya harus berharap sama siapa? Diri saya udah gak mampu. Saya berharap ya sudah sama Tuhan. Bukannya saya bilang, bukannya begini loh, bukannya ntar dibalikin lagi. Bukannya Tuhan kita jadiin backplaner. Saya bilang, Tuhan bukan backplaner, tapi Tuhan adalah plan yang utama. Saya lebih senang makanya, saya gak punya apa-apa. Misalnya saya gak punya apa-apa, saya pengen punya sesuatu. Ya saya berdoa mati-matian. Saya kedor pintu surga. Saya minta sama Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, buat orang-orang muda harus mengerti bahwa mimpilah yang besar. Tuhan itu tidak pernah kasih sesuatu gitu tuh dari apa yang kita punya saat ini kok. Tuhan itu punya sesuatu yang lebih besar. Tuhan itu punya sesuatu yang lebih
dari segalanya yang kita pikirkan. Saya sampai hari ini saya bilang, saya nggak pernah kepikir loh. Sampai hari ini sedetik pun saya nggak pernah kepikir. Tapi saya punya mimpi saat itu. Tapi saya kepikir gak untuk jalannya seperti ini? Saya bilang, nggak pernah. Dan saya bilang, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena bukan dengan apa yang ada di kantong saya waktu itu. Saya berpikir. Tetapi dengan apa yang mau Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya cuma bisa, ya udah saya cuma bisa jadi bejananya dia. Di poin ke-6, Tuhan tidak memberkati kita supaya kita menjauhi dia. Banyak orang yang sudah diberkatin, terus lupa sama pelayanannya. Banyak orang yang sudah diberkatin, terus lupa sama keluarganya. Banyak orang yang sudah diberkatin, terus lupa sama Tuhannya. Jadi saya bilang tadi, saya lebih senang, saya nggak punya sesuatu, saya nggak punya di sejumlah uang gitu. Jadi saya dan istri saya tidak pernah, pokoknya di tabungan tuh harus ada segini lah pokoknya. Untuk kita survive, untuk kita hidup. Ada orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Saya nggak punya tuh, nilai minimal di akun tuh berapa. Nilai minimal di kantong tuh berapa, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Jadi kalau saya dalam posisi seperti itu, saya ingat selalu jadinya. Oh Tuhan, itu saya mau dekat selalu sama Tuhan. Tuhan karena Tuhan yang berkatin saya. Karena Tuhan itu mau dekat, supaya saya dekat dengan dia. Supaya saya tuh berharap sama dia. Jadi Tuhan itu tidak memberkati kita, supaya kita menjauhi dia. Kita harus ingat dari mana kita berada. Apa yang udah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kamu segalanya di dunia ini. Segalanya loh Tuhan bilang. Berkat Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Terus kok kita bisa menjauhi dia? Kalau sebagai orang tua lah, misalnya anak saya, Jenny, minta sesuatu, saya kasih dia mainannya. Papi, saya mau mainan Little Pony, saya kasih dia. Terus mainan itu tiba-tiba hilang. Atau ya udah, kita kasih lagi dia mainan. Terus tapi tidak ada timbal baliknya. Dia hanya, anak si Jenny itu hanya mau, saya dapat mainan. Saya sebagai orang tua saya pasti sedih. Nah, begitupun juga Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita sedemikian rupa, terus kitanya jauh, kita lupa sama pelayanan kita lupa dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan juga pasti sedih. Jadi berkatnya Tuhan, kita harus ingat, berkatnya Tuhan itu bukannya kita untuk menjauhi dia. Di poin ke-7, bukan kemampuan Anda menerima yang menentukan mukjizat Tuhan, tapi kemampuan Anda memberi. Nah, saya udah banyak cerita tentang sharing tentang memberi. Jadi, terkadang kita, saya bilang tadi, apa yang ada di kantong kita, terus kita lihat misalnya nilainya 1 juta. Terus kita disuruh memberi 1 juta juga. Pasti kita bertanya Tuhan, you crazy ya? Bagaimana saya hidup? Tapi sepanjang yang saya alamin sampai hari ini, kalau ada duit di tangan saya hanya itu, Tuhan bilang, kasih semuanya. Saya kasih semuanya, saya gak kekurangan. Bahkan saya tadi bilang saya banyak dengerin podcast dan saya dengar podcast tentang yang punya Tokopedia. Dengan yang punya Gojek, dengan yang punya beberapa bisnis lain lah. Mereka mengatakan bahwa gini, betul
saya mau memulai satu bisnis. Tetapi saya ingin memberikan jalan keluar untuk orang. Saya mau memberikan problem solving untuk orang. Dan saya yakin sekali kalau dia mendengarkan suara Tuhan untuk memulai satu bisnis. Dan banyak orang akan solve problemnya, akan selesai problemnya dengan apa yang terjadi sehari-hari. Saya yakin berkat itu akan ngikutin loh. Karena buat saya berkat itu adalah bonusnya dari Tuhan. Kalau saya ingat sekali, saya mau buka usaha, saya cuma bilang saya mau jadi berkat untuk banyak orang. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Tapi sampai hari ini, saya bukannya capek ngos-ngosan untuk ngegaji orang, tapi saya juga diberkatin banyak hal sama Tuhan. Enggak hanya materi. Berkat Tuhan itu bukan ngomong materi, tapi kebersamaan saya dengan keluarga, saya jadi waktunya lebih bebas. Jadi, kalau kita mau memberi dulu, kita harus memberi dulu, baru kita menerima. Banyak orang cuma maunya terima aja. Begitu memberi, oh sorry, saya lagi nggak ada. Gitu. Kita mau buka di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi, kalau saya sampai hari ini saya bilang ya, memberi tidak akan pernah salah. Jadi, ya saya pesan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman semuanya bahwa banyak-banyaklah memberi. Karena memberi itu punya satu penguatan tuh yang benar-benar secara kesehatan juga baik. Saya ingat sekali pada saat di bulan Maret tahun 2020, pada saat mulai pandemi. Saya ingat sekali, pada saat itu saya lagi ada di bank BCA, saya lagi ada di parkiran. Jelas sekali saya tidak mengerti, saya juga bisa dapat pandangan seperti itu. Ada orang membagikan nasi bungkus waktu itu. Kepada orang yang gojek, pada pengemis dan lain-lain. Pada orang yang lewat. Saya biasanya tidak pernah melihat ke situ lah. Ke tempat itu saya nggak pernah. Kok tiba-tiba saya dikasih ngelihat seperti itu. Dan pada saat itu, semua usaha saya lagi suffer. Tapi saya dengan istri saya bilang, ya udah, justru lagi suffer seperti ini nih. Catering istri saya dapurnya tidak begitu sibuk waktu itu. Karena customer-nya kan berkurang jauh. Ya udah, bikinin setiap hari nasi box 30 sampai 50 terserah mau berapapun pokoknya kita bagian. Setiap sore yang kita lakuin adalah pada bulan awal pandemi itu bulan Maret. Kita setiap sore itu bagiin dan kita mau ajarin si Jessica, Jenny itu bagaimana cara sharing kepada orang lain. Kita bagiin. Setiap hari kita keliling. Jadi saya pulang kantor ataupun setiap sore saya nggak ke kantor juga kita keliling, kita bagiin makanannya. Dan bersyukur ya puji Tuhan sampai hari ini. Dari jumlah yang customer di bulan Maret sampai hari ini saya melihat itu double jumlahnya. Saya nggak pernah pikirin loh. Pada semua saat ini orang lagi krisis, tapi saya malah ditambahkan. Saya harus nambah karyawan. Saya bilang, apakah saat itu saya minta? Saya cuma bilang minta sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, kalau bisa survive dari badai ini itu adalah sesuatu yang baik sekali. Tapi Tuhan tambahin sedemikian rupa. Sampai hari ini.
Saya nggak pernah pikirin. Jadi kalau saya berpikir saat itu, saya lagi suffer secara finansial, uangnya lagi susah, terus saya hemat sedemikian rupa. Disuruh memberi, nggak mau memberi. Mungkin saya bilang, saya nggak jadi sampai hari ini. Saya nggak ada sampai hari ini. Mungkin usaha bisa bangkrut, mungkin karyawan saya mesti melepaskan beberapa karyawan. Jadi kalau kita mikirin mau memberi dari apa yang ada di kantong kita, ya jangan juga. Ya memberi aja. Jangan ngelihat apa yang ada di kantong kita. Makanya saya bilang, saya selalu ingat sekali. Maksudnya saat itu saya nggak pernah ke situ, saya dikasih pandangan seperti itu, orang lagi memberi. Padahal itu adalah musim pandemi. Saya bilang, kok ada ya orang rajin-rajin gitu. Dan saya lihat juga banyak sekali orang kasih makan orang gratis, kasih. Saya bilang, saya jadi, yaudah kita harus lakuin seperti itu juga. Kita harus membantu juga orang-orang yang kesulitan. Di poin ke-8 yang terakhir, kebahagiaan datang pada saat kita berpartisipasi. Kebahagiaan itu datang pada saat kita tuh action, pada saat kita melakukan. Contoh, saya baru nonton tentang Roberto Baggio di Netflix. Jadi saat itu jadi Roberto Baggio itu pemain bola yang legendaris dari Italia. Pada saat itu dia cedera, ceritanya dia di-hire sama satu klub, dia cedera. Habis itu saat dia cedera panjang itu dia bilang sama yang punya klub, sama pelatihnya. Saya bilang, buat apa kok kamu masih gaji saya? Saya lagi cedera, saya nggak main. Saya kok tetap dapat gaji. Terus dia yang punya klub bilang, ya udah, itu adalah bagian kamu, itu adalah gaji kamu. Tapi saya nggak melakukan apa-apa. Banyak kan orang seperti contoh pemain bola yang lain yang mahal-mahal deh, dibeli dengan harga yang mahal, digaji dengan harga yang mahal. Dia hanya duduk di bench di bangku cadangan. Dia kesel, dia pasti cari bagaimana cari cara untuk dia bermain walaupun gajinya diturunin. Kalau mungkin banyak orang, ya enak ya, orang cuma jadi bangku cadangan, nggak harus capek lari-larian lu udah digaji. Orang dia masih menyembunyi cederanya, terus masih digaji. Enak ya kayak begitu. Tapi saya bilang, kalau dalam case pemain sepak bola, ya contoh pemain sepak bola, kalau dia semakin lama duduk di bangku cadangan, harganya dia, value-nya akan turun. Kenapa? Berarti dia tidak mampu sebetulnya untuk masuk skuad utama. Berarti dia dia mungkin punya kemampuan yang diragukan. Dia akan berakibat harganya akan merosot, value-nya akan merosot. Tapi kalau dia main, dia berpartisipasi, dia selalu bermain penuh dan selalu mencetak prestasi, ya value-nya akan naik. Jadi kalau kita merasa, ya udah pokoknya ya cuman contoh pemain sepak bola tadi cuma duduk aja bahwa kita digaji enak ya gitu. Tuh, saya bilang kita harus bisa berpartisipasi. Saya bilang, karena kebahagiaan itu adalah saat kita melakukan, bukan saat kita menonton. Dia nggak suka tuh pemain sepak bola di bench suruh cadangan cuma nonton. Dia pengen main. Karena saat dia main, dia berpartisipasi, dia bisa bahagia, secara level kepercayaan diri dia bahagia, dia senang. Wah, berarti saya diperlukan oleh tim, saya diperlukan oleh pelatih. Akhirnya value-nya dia akan meningkat. Kurang lebih seperti itu yang saya mau bagiin tentang uang. Jadi saya mau ulang sebentar di poin pertama adalah tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang, antara kebahagiaan dengan punya uang yang banyak.
Dan poin kedua adalah kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Yang poin ketiga adalah berkat Tuhan itu tidak akan bercampur dengan kesedihan. Dan poin keempat adalah uang itu ada di mana-mana. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mendapatkan uang. Poin kelima adalah rencana Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita punya, dari apa yang kita tidak ada saat ini. Yang poin keenam adalah Tuhan tidak memberkati kita supaya kita jauh dari Tuhan. Kita harus ingat apa yang Tuhan udah perbuat dalam hidup kita, apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Poin ketujuh adalah bukan kemampuan kita menerima, tapi kemampuan kita memberi untuk menentukan mukjizat Tuhan. Poin ke-8 yang terakhir adalah kebahagiaan datang pada saat kita berpartisipasi, saat kita action, saat kita tahu maunya Tuhan seperti apa, kita lakuin. Saya bilang berkat itu pasti akan mengikuti dari apa yang kita mau lakuin. Berkat itu tidak akan datang di depan, Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk memproses kita, supaya kita bisa tahu, kita bisa dapat berkat dari apa ya Tuhan mau. Sekian dari sharing saya pada hari ini. Kita mau berdoa, dan sekalian doa penutup untuk kebaktian online kita. Tuhan, terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Kami bisa belajar pada hari ini Tuhan tentang keuangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang selalu memampukan kami Tuhan untuk kami memperoleh segalanya ya Tuhan. Untuk kami bisa mendapatkan berkat, kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami kemampuan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga Allah yang selalu dekat dengan kami ya Bapa. Kalau kami mau dekat kepada Engkau. Jadikan Tuhan kami selalu orang yang dekat akan Engkau. Orang yang bisa mendengarkan setiap apa yang Engkau mau dalam hidup kami ya Bapa. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya sampai hari ini. Di musim pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu semuanya kapan selesai ya Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan bertambah buruk. Tapi kami tahu penyertaan-Mu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah berhenti. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segalanya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Bahwa biarlah kami Tuhan bisa keluar dari pandemi ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, dengan kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segalanya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan, Engkau Allah yang berjalan di depan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu tumpang tangan Tuhan, yang selalu campur tangan Tuhan dengan semua apa yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya, biarlah Tuhan yang akan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.